Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat satu form untuk mengupload file gambar. Nah, ini ada perbedaan dari form-form sebelumnya ya. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah satu table ya. Seingat saya juga ini sudah pernah disampaikan di pelajaran sebelumnya, yaitu kita buat satu table kamar losmen ya, kamar losmen yang kemarin strukturnya seperti ini, ada ID, nama kamar, luas kamar, harga sewa, dan nah kemarin ini belum ada gambar ya, belum ada field gambar. Nah, ini kita tambahkan. Bagaimana cara menambahkan field gambar? Nah, ini saya coba delete dulu ya. Saya coba delete dulu. Nah, ini saya klik drop saja untuk menghapus atau mendelete. Nah, ya. Kita drop gambar. Oke. Nah, jadi dia isinya seperti ini ya, seperti ini kemarin. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan satu field? Dari sini kita bisa tambahkan di sini add satu kolom after harga sewa. Maksudnya after harga sewa dia akan diletakkan di paling bawah, tapi sebenarnya ini bisa dipilih, misalnya setelah ID ini juga boleh kita letakkan ya, tapi umumnya kita gunakan yang paling bawah saja. Kita klik go, kita beri nama sesuai yang tadi, gambar. Nah, ini varchar ya, ini kita pilih 100 saja, artinya 100 karakter bisa menyimpannya. Kita hanya menyimpan karakternya saja, tidak menyimpan gambarnya nanti. Kita save. Nah, dia akan seperti ini ya, masih kosong. Ini kemarin nama-nama kamar losmennya kebetulan nama bunga, nanti dengan nama yang lain ya, nama planet misalnya. Baik, kita siapkan setelah jadi tabelnya, table kamar losmen. Yang kedua kita siapkan inputnya ya, formnya. Kita input nama kamar, luas kamar, harga sewa, dan gambarnya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan form yang sebelumnya kita pernah pelajari di sini. Nah ya, jadi kita buat form baris keempat dan ditutup dengan form baris ke-25. Actionnya ke action input kamar. Nah, di sini perbedaannya ada sedikit tambahan, yaitu eng type ya, multipart garis miring form dash data. Ini gunanya atau diperlukan ketika kita ingin mengupload gambar. Nah ya, jadi ini seperti biasa, inputnya nama kamar, luasnya, harganya. Nah, di sini kita beri nama file ya. Ketika dia tipenya file, maka dia akan memberikan pilihan untuk choose file atau memilih file yang akan kita upload ya. Nah, kemudian kita berikan tombol submit, value-nya upload, atau bisa saja kirim supaya nggak bingung ya. Ini kita beri nama, tombolnya upload. Nah, kemudian file action input kamar. Nah, ini yang sedikit agak berbeda ataupun ya pelajaran baru buat kita ya. Nah, ini kita mulai dari seperti biasa HTML, kemudian kita beri judul, title-nya ini hanya judul saja, upload file gambar. Kemudian seperti pelajaran kemarin juga kita menggunakan include ConDB untuk koneksi ke database ya. Kita cek lagi ConDB itu apa. ConDB seperti ini ya, dia connect ke database dan menggunakan database MyDB ya. Nah, kemudian jika tombol upload diklik, maka kita tangkap nama kamar dari field nama kamar, luas dari luas,
harga dari harga, ya. Nah, kemudian kita berikan satu variabel ekstensi yang diperbolehkan, yaitu berupa array, PNG dan JPG, JPG gitu ya. Artinya ini file-file gambar, ekstensi file gambar yang diperbolehkan untuk diupload. Nah, kita berikan 2 saja. Kalau kalian ingin nambahkan lagi, boleh saja, misalnya di sini TIFF gitu ya, atau lain lagi. Ya, file gambar ada berbagai macam extension. Nah, kemudian nanti kita akan berikan nama file seperti berikut sesuai dengan namanya. Perintah ini akan mengexplode, artinya ketika nama filenya misalnya, saya berikan contoh misalnya gambar.jpg, maka dia akan mengexplode ataupun memisahkan nama file tersebut. Memisahkannya berdasarkan apa? Titik. Nah, jadi dari titik inilah nanti dia pisahkan arraynya menjadi gambar dan JPG. Nanti yang diambil atau disimpan sebagai nama file itu hanya gambarnya saja, gitu ya. Nah, kemudian extensionnya akan diubah. Ini kita juga sudah belajar di awal-awal. String to lower. Jadi semua ekstensi, kalau misalnya gambarnya ini berextension besar seperti begini, kan kadang ada, dia akan diubah menjadi ke huruf kecil. Nah, itu fungsinya. Ya, ukuran filenya ini kita tangkap, misalnya berapa kilobyte gitu ya. Nah, kemudian ini file temporary-nya kita simpan juga. Nah, ini ikuti saja ya. Jika di array itu extensionnya itu termasuk yang diperbolehkan, maka diperiksa kembali apakah ukuran filenya itu kurang dari 1 mega, ya. Kalau ya, maka uploadlah file yang tadi, kemudian kita eksekusi query berupa data-data yang kita input tadi, ya. Kenapa ini null? Nah, kita ingat kalau dia auto increment, ya kita kosongkan aja karena nanti dia akan otomatis menambah. Kemudian nama kamarnya kita isi sesuai input formnya, luasnya, harganya, dan nama filenya disimpan. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan file berhasil diupload. Jika gagal, dia akan menampilkan gagal mengupload. Jika file terlalu besar, dia akan menampilkan ukuran file terlalu besar. Dan jika extension yang digunakan tidak sesuai, maka dia akan menampilkan file yang diupload tidak diperbolehkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di bawah ini hanya sekedar tambahan. Saya ingin tampilkan file yang barusan diupload tadi. File yang barusan diupload tadi akan ditampilkan gambarnya, ya. Nah, seperti ini. Baik, kita akan coba. Kita coba namanya. Nah, ini kalau yang sebelumnya saya sudah coba dengan nama kamar, nama-nama bunga. Kali ini saya akan coba dengan nama-nama planet. Misalnya Mars. Luasnya 25 meter persegi. Harga sewanya misalnya 525.000 rupiah. Ya, kemudian kita choose file gambar. Nah, ini kalau nggak salah saya sudah simpan namanya menjadi hotel ya, kalau nggak salah. Ini hotel. Cep. Nah, hotel kita upload. Voila. Nah, file berhasil di-upload. Anda baru saja menginput data kamar Mars 25 meter persegi dengan harga 525.000 per malam. Inilah file gambarnya. Oke. Kita coba seandainya filenya yang ukurannya terlalu besar misalnya ya.
kita coba misalnya namanya Mars, tadi ini misalnya Venus. Venus ukuran kamarnya misalnya 27 meter persegi. Harga sewanya 625.000. Kemudian kita choose filenya 7 mega ya. Filenya 7 mega. Kita lihat open. Nah, filenya 7 mega. Apa errornya? Upload. Ukuran file terlalu besar. Ini muncul karena file yang terakhir di input ya, file terakhir di input adalah file ini. Tapi sebenarnya dia tidak berhasil diupload. Kita coba cek di sini. Kalau kita browse, nah tengok, hanya Mars saja yang berhasil terinput terakhir. Ya. Sedangkan yang tadi Venus tidak berhasil diupload. Itu untuk contoh file yang terlalu besar. Sekarang kita coba upload lagi yang masih sama namanya, yaitu Venus. Luas kamarnya 27, harga sewa 625. Bagaimana kalau seandainya file yang kita upload itu extensionnya tidak sesuai? Misalnya ini PDF. File PDF kan tidak boleh, ya kan? Kita open. Nah, apa errornya? Upload. Nah, warning. Post content length exceed limit. Ini terlalu besar ya. Ini terlalu besar. Nah, kita coba lagi deh. Ya. Kalau Venus luas kamar 27, harga sewa 625. Kalau kita gunakan, kita cari misalnya file PDF. Kita cari PDF. Nah, ini file misalnya PDF yang kita upload. Ya, PDF apa? Ekstensi file yang diupload tidak diperbolehkan. Nah, itu dia ya. Apakah dia berhasil input juga? Nah, tidak berhasil. Ya, karena tadi kita sudah tangkap di sini ekstensi file yang diupload tidak diperbolehkan, atau tadi ukuran file terlalu besar, ya kan? Nah, kita sudah coba semuanya kondisi, maka kita coba lagi sekarang yang berhasil misalnya ya. Venus 27 625. Ya, kita beri nama di sini misalnya kita cari Lostman. Nah, ya, kita open, kita upload. Nah, berhasil. Anda baru saja menginput data kamar Venus 27 meter persegi dengan harga 625.000 per malam. Demikian video kali ini. Sekali lagi, perbedaannya adalah pada EngType ya, untuk mengupload gambar. Jangan lupa subscribe ya, ajak kawan-kawannya. Selamat mencoba dan mengikuti video-video selanjutnya yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.